Ya, teman-teman di sesi kali ini saya coba bahas kembali structure diagnostic pretestnya. Mungkin teman-teman gregetan ya, aku kenapa ya dapat segini? Padahal challenge session ini mudah gitu ya. Mungkin gregetan, nanti kita akan temukan jawabannya di pembahasan ini. Nah, ini teman-teman pembahasannya ya. Oke. Ya, ini adalah skill paling mudah di structure TOEFL, yaitu adalah problem with subject and verb. Ya, di soal yang modelnya seperti ini, ya, di soal yang model yang di pertama ini, itu adalah skill 1 di bukunya Longman, dan ini adalah skill paling mudah. Nah, kenapa paling mudah? Karena ini masalah subjek sama verb saja. Nah, coba kita lihat. Ini kira-kira yang rumpang apanya? Yang rumpang, yang kosong adalah ya. Yang rumpang adalah verb-nya. Jadi teman-teman tidak usah mencari subjek lagi. Jadi yang dilihat adalah carilah verb-nya. Ya. Kalau saya coret-coret begini. Jadi ini adalah subjeknya, berarti sudah ada, nggak perlu dicari lagi. Kalau teman-teman jawab yang A, itu sudah ada subjek. Jadi it sama the not whole itu sama-sama subjek. Nah, kalau kita pasangkan ke sini, itu redundansi namanya. Jadi ada 2 subjek dengan 1 verb. Kenapa yang pilihan A itu salah? Gitu ya. Begitu juga dengan pilihan yang B, itu ada subjek juga. Jika ada subjek lagi, padahal di soalnya sudah ada subjek, itu juga salah. Maka yang verb murni di sini hanya ini saja, has. Gitu ya. Nah, pilihannya, skemanya itu ada 2 pilihan. Has atau have. Sudah tahu bagaimana penggunaannya? Ya. Jadi kalau yang has ini itu digunakan untuk singular, ya. Jadi has ini digunakan untuk, saya tandai pakai huruf saja, s, singular. Yang ini dia digunakan untuk plural. Nah, jika subjeknya singular seperti ini, maka dia akan menggunakan verb has. Gitu ya. Jika subjeknya plural, maka akan menggunakan have. Apa saja sih subjek singular sama plural? Nah, kalau pronounnya, saya biasanya menyingkat dengan 2 istilah ini. Yang pertama adalah Siti, ya. Yang kedua adalah Dewi, Ayu. Nah, yang pertama, yang Siti itu maksudnya S-nya itu I, ya. Kemudian hanya itu I, kemudian T-nya itu it ya. Nah, begini. Nah, kemudian yang kedua, Dewi Ayu. Ini dasar banget ya. Semuanya insya Allah sudah tahu, cuman masih belum tahu karakter tutelnya mungkin. Kalau Dewi Ayu berarti D-nya, they, kemudian we, A, I, gitu ya. You. Oke. Nah, meskipun I ini tidak masuk plural ya, tapi nanti ciri penggunaannya itu mirip plural. Ya, dia tidak menggunakan s. Gitu ya. Jadi biasanya jika subjeknya masuk kategori city itu, maka nanti di verb itu biasanya di akhiran verbnya itu ditandai dengan akhiran s atau es atau ies. Begitu ya. Nah, jika yang ini, yang Dewi Ayu itu di akhiran verbnya tanpa s atau apa tadi, es atau ies. Nah, itu kenapa soal yang ini
itu bisa kita selesaikan dalam hitungan detik. Jadi kuncinya di mana? Kuncinya di subjek ini. Ingat, ini ada satu titik. Satu titik itu berarti satu kalimat. Ya, satu kalimat. Kalau dalam satu titik ada dua verb misalnya dan dua subjek, berarti dalam satu kalimat itu terdiri dari dua klausa. Nah, ini kalimat yang ini itu hanya terdiri satu klausa. Nah, fokus teman-teman adalah di soal-soal TOEFL pertama itu pastikan kalimat itu memiliki subjek dulu. Oh, ini subjeknya ada. Yang tidak ada apanya? Yang tidak ada hanya verb-nya. Yang memenuhi kriteria verb itu hanya pilihan yang D saja. Jadi the North Pole has a latitude of 90 degrees north. Nah, the North Pole ini itu masuk kategori mana sih? Dia masuk kategori city. Kata ganti the North Pole itu adalah it. Itu kenapa? Nanti verb-nya dia ada unsur s, es atau ies. Ingat ini has ya, bukan have kan? Kalau ada pilihan have berarti dia salah. Meskipun have itu juga verb. Begitu ya. Oke. Nah, ini soal yang pertama. Kita lanjut lagi problem yang berikutnya. Insya Allah yang ini teman-teman bisa pahami dengan mudah. Saya hapus dulu. Nah, kita lanjut ke yang kedua. Oke. Nah, ini pun juga sama kasusnya. Skill-nya pun juga sama. Yang dipakai adalah skill 1 dalam structure TOEFL. Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah pesan saya yang sebelumnya, pastikan sebuah kalimat itu sudah memiliki subjek dan verb. Ya, ini kalau kita lihat, ini verb-nya adalah receive ya. Saya garis bawahi, verb-nya receive. Ini kalau kita lihat di regular verb-nya itu bentuknya begini. Gitu ya. Terus betul ya. Nah, yang ini adalah yang verb keduanya. Bentuk verb yang kedua, bukan yang ketiga. Nah, kalau tiga, teman-teman, itu cirinya biasanya menggunakan ciri yang seperti ini, yang lazim. Dia diawali oleh H pangkat 3, penggunaan verb 3, atau diawali oleh to be. Nah, H pangkat 3 itu apa sih? H pangkat 3 itu have, has, atau had. Nah, begitu teman-teman. Jadi ada has, ada have, ada had. Nah, biasanya dia muncul bersamaan dengan receive. Tapi di TOEFL itu ada struktur yang dia tidak mengikuti struktur lazim yang seperti ini. Nanti saya jelaskan di sesi yang berikutnya atau di episode berikutnya. Nah, yang muncul di sini itu adalah verb 2. Ya, yang ke belakang kan sudah lengkap ini, teman-teman. Yang ini ke belakang udah lengkap, jadi tidak usah dihiraukan yang di akhir itu. Ya, jadi yang harus kita pahami adalah bagaimana kita menyediakan subjek dari verb receive ini dengan benar. Kalau kita pilih yang A misalnya, kita langsung ke A saja, the city of Biloxi, gitu ya. Itu kira-kira bisa nggak sudah menjadi verb yang subjek yang sempurna? The city of Biloxi. Ingat teman-teman, ini B-nya huruf kapital. Biasanya kalau huruf kapital itu nama kota biasanya, ya, nama orang gitu kan, itu biasanya identik dengan nama kota. Nah, kalau kita paksakan misalnya, kita pilih located in Biloxi, ya, located in Biloxi itu kan keterangan tempat, jadi tidak bisa memenuhi kriteria sebagai subjek. Jika kita paksakan yang B, maka kalimat di atas itu tidak akan memiliki subjek. Yang C, itu sudah ada it-nya, kemudian ada is lagi di sini. Maka tidak nyambung untuk ngisi subjek di sini. Karena yang subjek di sini pasti bentuknya noun atau phrase atau frase.
Ya. Kemudian yang D pun juga begitu. Nah, jadi yang memenuhi syarat untuk melengkapi Biloxi ini adalah ini dia, the city of Biloxi. Ini kira-kira berapa lama sih untuk bisa menyelesaikan problem atau soal yang seperti ini? Itu kalau teman-teman sudah paham apa namanya cara mengerjakannya, itu akan kurang dari gini ya, ini kurang dari ya kurang dari 5 menit. Jadi nah, kurang dari 5 detik, sorry ya, bukan 5 menit tapi 5 detik. Jadi kurang dari 5 detik soal yang model seperti ini itu sudah bisa diselesaikan. Itu ya. Kan problemnya hanya untuk melengkapi subjeknya. Verb-nya sudah disediakan. Gitu. Ya. Nah, ini masih skill 1. Nanti kita akan tunjukkan lagi ke yang skill berikutnya. Jadi teman-teman kalau tidak usah catat aja, nanti bisa dilihat di channel yang akan saya share apa URL-nya di grup. Nah, lanjut ke soal berikutnya ya. Ini mudah-mudahan bisa selesai semua 20. Jadi teman-teman tidak lagi penasaran kenapa sih kok jawaban saya salah kemarin gitu kan, atau mendapatkan nilai yang kurang memuaskan misalnya. Nah, kita lihat lagi di sini ya. Dilihat ini satu kalimat ya, satu kalimat. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan di awal, pastikan kalimat itu sudah memiliki subjek dan verb-nya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini verb-nya itu sudah ada, ini dia. Cuman dia adalah bentuk pasif. Karena diawali oleh to be, maka ini adalah verb 3 seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Oke, verb-nya sudah ada, selesai, deal. Ya. Subjeknya ada nggak? Ada, ini dia subjeknya. Subjeknya pun sudah ada. Jadi kesimpulannya adalah kalimat ini sudah tidak lagi membutuhkan kata kerja lagi. Ya, kalimat ini tidak lagi membutuhkan subjek karena sudah lengkap, subjek sama verb-nya sudah. Ya, ini namanya problem with present participle. Skemanya ada 2 biasanya. Ya, munculnya ada 2. Ada yang juga namanya past participle. Yang present participle itu identik dengan verb kemudian ditambahi dengan ing. Plus ing ya. Nah, present participle itu adalah sama dengan bentuk ketiga atau dengan verb 3. Sama dengan verb 3. Nah, fungsi dalam struktur kalimat di sini dia tidak lagi menjadi sebuah kata kerja. Kenapa? Ini kan jawabannya yang betul, ya. Coba saya lihat. Nah, kalau kita jawab enters, ini verb 1 dia, enters itu. Kan tadi kita sudah sepakat bahwa kalimat ini sudah tidak lagi membutuhkan verb, gitu ya. Tidak lagi membutuhkan verb, tidak lagi membutuhkan subjek. Pilihan B itu lengkap, subjek sama verb. Kita udah nggak butuh karena udah lengkap. Ya, enter itu juga verb 1 sama dengan yang ini. Ini sama verb 1, gitu kan? Yang bukan verb adalah hanya yang ini. Entering itu namanya present participle gitu ya. Jadi nanti kalimat yang benar adalah each object entering Jupiter's magnetic fields is dislodged with electrical charges. Jadi kalimat yang betul adalah seperti itu. Nah, teman-teman hati-hati, dilihat saja jika ada
kalimat yang model seperti ini, subjek sama verb-nya sudah ada, maka jangan memaksakan memilih pilihan yang bentuknya verb. Ya, pilihan A ini bentuknya verb, pilihan B itu juga bentuknya subjek lengkap dengan verb-nya, pilihan D juga verb. Jangan maksain ke sana. Barangkali ini dia skill-nya itu ngomongin tentang present participle atau past participle. Nah, yang ini teman-teman itu yang present participle. Ya, maksudnya kalau kita terjemahkan itu begini. Setiap objek yang memasuki, nah gitu ya, yang memasuki, cuman kata yang memasuki itu dalam strukturnya kedudukannya tidak sebagai kata kerja. Karena kata kerjanya sudah ada. Ini dia. Is the large, gitu ya. Nah, ini soal nomor 3. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Saya hapus dulu. Soal berikutnya. Soal ini itu sama seperti yang soal nomor 1. Ya, problem with subject and verb. Nah, namanya subject and verb agreement. Nah, coba teman-teman lihat. Ini yang kosong adalah di bagian sini itu verb. Ya, yang kosong itu verbnya. Jadi teman-teman tidak perlu lagi menambahkan subjek. Karena subjeknya sudah ada. Mana sih subjeknya? Subjeknya ini. The Pride of Lions. Ya. Kalau teman-teman ingat tadi konsep sebelumnya bahwa Siti, si, he, it suka es, ya. Kemudian Dewi Ayu nggak suka es, itu teman-teman bisa jawab ini. Ya. Nah, cuman teman-teman harus hati-hati ke ini. Hati-hati ke subjeknya. Ini tentukan dulu subjek ini dia singular atau plural. Bagi kebanyakan orang, bisa jadi dia keliru akan menjawab plural. Apa alasannya? Alasannya ini. Oh, lion ada S-nya, berarti ini plural. Nah, jika skemanya begini, ya, jika persepsinya ini, maka orang itu akan menjawab C. Padahal subjeknya ini bentuknya adalah singular atau tunggal. Ya, kalau tunggal berarti dia suka atau kata kerjanya di akhir nanti itu harus ada unsur S-nya. Jadi ya. Jadi a pride of lions itu kalau kita maknai dalam bahasa Indonesia itu adalah sekawanan singa-singa. Sekawanan singa-singa itu tetap singular meskipun terdiri dari beberapa singa. Tapi yang inti dari subjeknya adalah sekawanannya saja. Satu grup itu. Satu grup tetap singular. Maka yang menjawab contain itu pasti salah. Terus bagaimana? Ya cari yang ada S-nya. Yang ada S-nya ini. Ya. Yang ada S-nya adalah yang B. Nah, tapi ini juga salah. Loh, kenapa salah? Kan sudah ada S-nya. Kenapa dia salah? Pilihannya salah karena di depannya sudah ada subjek. Kan kita sepakat di awal bahwa subjeknya sudah ada, kita hanyalah ininya, verbnya. Gitu ya, teman-teman ya. Teman-teman mohon yang berpotensi rame di sekitar lingkungannya bisa di mute dulu speakernya. Speakernya bisa di mute dulu yang kira-kira berpotensi rame di lingkungan sekitarnya. Bisa ya?
Mohon di mute dulu semuanya. Atau saya mute dari sini ya. Oh siap, sudah di mute ya. Masih ada yang ramai. Saya stop dulu ininya, share screen-nya. Ini masih ada yang ramai. Oh ini kayaknya. Ah, ya. Sudah ya. Ternyata punyanya Mbak Aulia yang ramai, mungkin di sekitarnya ada apa gitu ya. Nah, saya lanjutkan lagi ke soal yang tadi, ke pembahasan. Back to our discussions. Nah, ini dia. Ya, jadi kita sepakat bahwa yang dibutuhkan oleh kalimat ini hanyalah verb, gitu ya. Maka dilihat verbnya, ini singular apa plural, harus ditentukan benar. Penentuannya harus benar di sini. Kalau penentuan kita salah, maka verbnya juga akan ikut salah. Kalau teman-teman fokusnya sama lions, ada S-nya, kemudian bilang, wah ini pasti plural karena ada S-nya. Betul konsep itu. Lion ditambahi S, maka lionnya banyak atau plural. Tapi inti dari subjek ini adalah upright. Sekawanan itu satu, singular. Maka nanti dia butuh verb yang ada akhiran S. Nah, teman-teman mungkin langsung ke sini, oh ini ada S-nya, contains, gitu kan. Padahal di depannya teman-teman nggak lihat ada it. Berarti ini salah. Jadi yang jawab B atau jawab C itu juga salah. Containing juga salah. Maka yang benar yang mana? Yang benar adalah yang A. Loh, katanya harus ada S-nya. Nah, kan yang ada S-nya salah, yang ini. Nah, berarti yang ini. Kenapa? Karena kita tahu can itu adalah model. Ya, apa saja sih model? Banyak macamnya model. Ada can misalnya, kemudian ada could, kemudian ada should, ya, kemudian ada lagi must, ya, kemudian ada lagi may, ada lagi will, dan lain-lain ya, nggak saya tulis semua. Nah, setiap model itu dia pasti setelah model pasti menggunakan verb dasar. Verb dasar itu verb satu yang tidak ditambahi apa-apa. Ya, bukan verb satu ya, tapi verb dasar. Jadi verb dasar itu maksudnya verb yang dia tidak ditambahi oleh apa-apa, tetap seperti aslinya. Ya, jadi apapun subjeknya, mau singular atau plural, ketika ketemu can atau modal, pasti setelah itu adalah kata kerja bentuk dasar. Kata kerja yang tidak diakhiri oleh apa-apa atau tidak ditambahi oleh apa-apa. Gitu ya. Sama juga untuk menyelesaikan problem nomor 4 itu kita hanya butuh kurang dari 5 detik. Ya, yang penting teman-teman tahu ininya bisa menentukan subjeknya itu plural atau singular. Nah, karakter yang sering saya lihat, yang biasa saya lihat adalah kata kuncinya ada di of. Jadi sebelum of, ya, sebelum of itu berarti inti dari ininya, subjeknya. Yang ini berarti keterangan dari sebelum of. Begitu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Jika ini sudah dirasa sudah bisa. Nanti kalau memang ada pertanyaan di sesi yang terakhir. Oke.
kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, yang ini itu dia cukup ini ya, bukan yang dasar lagi, bukan yang persoalan subjek sama verb tadi saja, tapi yang ini coba teman-teman lihat karakternya, ya. Ini dia. Kalimat ini memiliki satu titik, ya. Kemudian di dalam kalimatnya ada koma lagi di sini, ya. Satu titik sama koma itu kita mesti curiga, itu biasanya ada dua klausa. Nah, coba kita lihat cirinya. Di kalimat setelah koma itu ada subjek. Ini sudah ada subjeknya, ya. Kemudian ada modal, ada verb. Ya, sampai ke titik itu berarti dia adalah klausa atau satu klausa. Gitu ya. Nah, persoalannya bukan hanya subjek sama verb. Jika ada dua klausa, ya, jika ada dua klausa, berarti dia membutuhkan konektor. Nah, membutuhkan konektor. Ya, saya tulis saja. Jika ada dua klausa, pasti butuh konektor. Nah, kalau kita lihat di sini, pilihan yang ada konektornya itu hanya dua. Ya, hanya dua. Yang pilihan A tidak ada konektor, dia pasti salah. Pilihan B tidak ada konektor, dia pasti salah. Yang betul atau yang mungkin benar adalah yang ada wet-nya ini. Jadi kemungkinan benar ada dua pilihan, C atau D. Nah, cuman kita lagi harus kembali ke ke soalnya, ke kalimat aslinya, ke kalimat awalnya. Ini ada kata refinance. Refinance itu verb ya. Ini verb ya. Kemudian dihubungkan dengan or. Nah, or itu berarti harus paralel tuh. Paralel maksudnya gimana? Jika setelahnya of itu bentuknya verb, jika setelahnya or itu bentuknya verb, refinance, maka sebelum or itu juga berbentuk verb. Gitu ya. Nah, yang pilihan C itu ada konektor sama subjek saja, tidak memiliki verb. Maka pilihan yang paling pas adalah yang D. Ada konektor, ada a home sebagai subjek, kemudian is bought, verb 3 bought-nya karena ada to be-nya di depannya. Maka ketika kita milih pilihan yang D, kalimat ini sudah sempurna. Ya, refinance itu verb 3, bought juga verb 3. Ini sudah paralel. Namanya struktur paralel. Kirinya ada or biasanya, ada and ya atau yet, itu paralel. Jadi posisi sebelum sama setelahnya itu harus sama. Jika noun maka setelahnya juga noun. Jika yang di sini itu verb maka setelahnya juga ikut verb. Gitu ya. Ini masih di skill 8 ya. Jadi yang muncul di soal ini adalah skill 1 sampai 8. Tapi kita acak. Ya. Lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Yang ini. Nah, teman-teman harus lihat cirinya. Ingat ya, ini ada satu titik. Kemudian ada koma lagi di sini. Nah, cuman di sebelum koma ini kalau kita lihat, according to the hypothesis in the study, itu bentuknya adalah frase gitu ya. Jadi tidak ada subjek, tidak ada verb. Jadi ini tidak bisa kita sebut dengan klausa. Kalau klausa cirinya ada subjek sama verbnya. Nah, mana sih yang ada subjek sama verbnya ini dia? Pick up
itu verb-nya. Nah, sementara monarch itu adalah subjeknya. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada migrate. Migrate itu verb. Nah, berarti kalimat ini terdiri dari dua klausa. Ini yang ada subjek sama verb-nya itu adalah klausa pertama, kemudian ada klausa kedua. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jika ada dua klausa, pasti dia butuh yang namanya konektor. Ya, dia butuh yang namanya konektor. Gitu kan? Jadi ini subjek ada verb. Kemudian kalian lihat lagi, oh ini ada migrate. Migrate juga verb. Ya, maka harus kita sempurnakan. Yang rumpang ini berarti dia subjek. Ya, subjek dan konektornya. Nah, kita tinggal pilih saja di pilihan mana yang ada konektornya. Yang A tidak ada konektor. Ya, target ini menyempurnakan yang ini, magnetic field of the target. Maka setelahnya target harus ada konektor. Target saja salah. Yang mungkin benar adalah yang B atau C. Nah, since ini adalah konektor. Ingat, since sebagai konektor itu maknanya bukan sejak, tapi karena. Ya, kalau lazimnya mungkin teman-teman since tahunya itu sejak. Tapi dalam konteks ini, jika muncul bersamaan dengan subjek sama verb, makna since itu menjadi karena. Biasanya saya menyingkatnya begini. Nah, begini ya. Jadi kalau yang B, jadi saya singkat basivo gitu ya. Ini semuanya bermakna karena. Apa saja sih variannya? Yang pertama adalah because, ada as lazimnya itu, atau boleh bilang s, saya tapi suka bilang as. As itu maknanya dalam hal ini juga karena. Makna yang biasa kita tahu itu seperti, ya. Kemudian si itu since, gitu ya. Yang ini for. Makna sin biasanya sejak, for itu biasanya kan untuk. Nah, tapi dia ketika muncul bersama dengan subjek sama verb makna for berubah menjadi karena. Since juga karena, as karena, because juga karena. Nah, yang ini biasanya dia munculnya bersama dengan klausa plus, plus clause. Nah, begitu teman-teman. Jadi kita tinggal lihat saja sisa kemungkinan jawaban yang benar. Jadi target since monarch, apakah target since monarch are? Nah, kalau kita lihat di sini, ini teman-teman, migrate itu kan verb dasar ya, verb 1 gitu kan, verb dasar. Maka dia membutuhkan subjek yang plural. Mana subjek yang plural? Ini dia, subjek yang plural. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Kalau kita baca, according to the hypothesis in the study, the monarch pick up magnetic field of the target since monarch migrate by following magnetic field. Ini ada kata by, ya. By itu kan biasanya identik dengan passive voice. Tapi dalam konteks ini dia bukan passive voice. Ya, yang ini nih. Ini biasanya identik dengan passive voice by-nya itu. Nah, tapi kalau kita maksa jawab yang C misalnya ada are, maka yang migrate itu harus berbentuk yang ketiga, migrate, migrated, migrated. Nah, sementara yang muncul di soal itu migrate. Jadi tidak usah are. Namanya passive voice kalau kita ingat di pelajaran sekolah dulu. Gitu ya. Kalau ini misalnya paling mudah, terus seperti apa sih ya? Soal structure di TOEFL paling susah gitu kan. Ya, kita kan nggak kebayang tuh kalau nggak ada bimbingannya. Atau nggak belajar sendiri misalnya, atau langsung ngerjakan. Nggak kebayang kan gimana susahnya. Maka di video ini
saya jelaskan yang paling mudah dengan cara yang insya Allah juga mudah. Nah, begitu teman-teman, saya hapus dulu. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya nomor 7 ini itu juga unik ya, teman-teman. Kenapa saya bilang unik? Ini soalnya pendek, tapi dia mancing kita untuk salah. Yang ini namanya soalnya apositif. Ini skill 4 ini di TOEFL. Namanya apa tadi? Apositif. Apositif itu maksudnya begini, teman-teman. Jadi Henry Adams, ya Henry Adams ada koma di sini, identik dengan 2 koma biasanya kalau apositif itu. Jadi Henry Adams sama Born in Boston ini adalah orang yang sama. Ingat ya, Henry Adams sama orang yang dilahirkan di Boston itu adalah orang yang sama. Jadi teman-teman jangan sampai terkecoh sama Born in Boston ini. Padahal subjek yang sebenarnya adalah Henry Adams saja. Itu kan berarti kan sama dengan yang di awal tadi, permasalahan awal. Cuman ini ada variasi 2 koma di sini. Itu yang disebut dengan apositif. Nah, maka yang dibutuhkan hanya verb saja di sini. Tidak usah subjek. Pilihan C salah karena ada subjek. Pilihan D juga salah karena ada subjek. Pilihan B juga salah karena ada N. Kan yang dibutuhkan hanya verb saja. Maka yang benar adalah yang A. Gitu ya. Itu yang saya sebut dengan apositif. Biasanya cirinya ada 2 koma seperti ini, setelahnya subjek. Ini pun juga mudah, ya. Tapi kalau kita dapat ilmunya, kalau nggak dapat ilmunya juga susah, gitu kan. Meskipun kita grammar misalnya bagus grammarnya, gitu kan, tapi belum tahu ada positif itu juga bisa kecolongan. Jadi ini juga bisa kita selesaikan dalam waktu kurang dari 5 detik. Karena gini teman-teman, soal di TOEFL itu kan khusus structure itu kan jumlahnya ada 40 ya. Ada 40 soal, kemudian harus teman-teman selesaikan dalam waktu 25 menit. Kan berarti setiap satu soalnya kurang dari 1 menit kan begitu. Jadi hitungan untuk menyelesaikan soal structure di TOEFL itu detik. Makanya kita harus cerdas untuk memutuskan mana jawaban yang benar. Ini juga sama. Ya, soal nomor 7 dan nomor 8 juga sama. Ya. Tetracyclines. Ini ya. Tetracyclines itu sudah ada subjeknya. Apa? Apa subjeknya ya ini? Tetracyclines ini. Kemudian kita lihat verbnya sudah ada apa belum? Sudah ada ini. Are used to treat infections. Sudah ada, berarti subjek sama verbnya sudah ada. Maka tugas teman-teman adalah melengkapi A positifnya. Ya, ingat untuk melengkapi A positif, tidak usah atau tidak butuh to be lagi atau verb lagi. Karena verbnya ini, verbnya. Dia hanya butuh frase saja. Ya, ini ada are, salah. Ada being juga salah. Ya, ada is di sini juga salah. Yang dibutuhkan kan hanya frase. Mana yang frase? A family of antibiotics. Jadi tetracycline sama a family of antibiotics adalah objek yang sama. Begitu ya, teman-teman. Jadi ini pola soal apositif. Kalau yang di atas tadi yang dikosongkan adalah verbnya, yang ini yang dikosongkan atau yang tidak sempurna adalah apositifnya. Jadi teman-teman tinggal melihat ini ya. Oh, verbnya sudah ada, subjeknya sudah ada, tetracyclines, berarti yang kosong adalah apositifnya. Apositif itu sama dengan phrase.
Nah, itu ya teman-teman. Diingat-ingat lagi apa sih bedanya phrase sama clause. Itu pelajaran waktu SMA ya, kelas 1 atau kelas berapa? Kelas 10 ya. Konsep bahasa Inggris sama bahasa Indonesia mirip, antara phrase sama clause itu. Dalam bahasa Indonesia kan disebut dengan frase. Sama. Gitu, teman-teman. Terus kita lanjut lagi agak lebih cepat ke soal yang nomor 9. Ya. Nomor 9 ini teman-teman juga harus curiga lagi. Kenapa kok harus curiga? Karena dilihat ini. Ada titik di sini, kemudian ada koma. Ini harus curiga, barangkali ini terdiri dari dua klausa. Nah, tadi yang saya sampaikan di awal, ya, kalau ada dua klausa berarti butuh yang namanya konektor. Tapi sebelumnya kita cek dulu subjek sama verb-nya. Ya, kita cari yang di sini, yang kalimat yang lengkap atau klausa yang lengkap. Case studies are target of much skepticism in the scientific community. Nah, berarti udah ada nih. Ini subjeknya, kemudian ini verb-nya atau to be. Berarti nggak ada masalah. Gitu kan? Nah, berarti kita harus curiga bahwa hadirnya koma di sini, kemudian ada satu titik di sini, berarti kalimat ini dalam satu kalimat terdiri dari dua klausa. Syaratnya adalah jika terdiri dari dua klausa, maka dia butuh konektor. Pilihan A tidak ada konektor, salah. Pilihan B tidak ada konektor, juga salah. Nah, tinggal dua nih, antara C dan D. Yet itu apa sih? Yet itu sama dengan but, atau artinya tetapi. Itu ya, tetapi. Nah, kemudian kita lihat yang di teks kembali. Yang di sini used itu ya adalah verb 3. Jadi bentuknya begini. Use itu. Use, kemudian used, kemudian use lagi gitu kan. Misal teman-teman tanya, Coach, kenapa sih ini yang di sini itu verb 3? Kenapa sih kok bukan verb 2? Kan sama. Ya, kan tulisannya sama. Use juga used yang verb 3. Nah, kalau kita paksa ini used, maka teman-teman akan menjawab yang C. Dia. Karena yet itu tetapi, they itu subjeknya, verb-nya adalah ini, used itu. Nah, tapi teman-teman harus ingat lagi, ya, klausa yang lengkap itu akan menjadi rujukan kita ya tentang tenses-nya. Ingat loh ya, sekali lagi saya ulangi, ini adalah klausa yang lengkap. Maka ini akan menjadi rujukan kita untuk mengisi klausa yang rumpang ini. Yang ada kosong-kosongnya ini. Nah, kalau kita lihat ini ada are. Are itu kan simple present ya. Maka teman-teman juga harus jawab simple present untuk yang di sini. Mana yang simple present? Ini. Yang D ini. Yet they are. They are ini simple present juga, tapi bentuknya pasif. Sementara yang klausa ini bentuknya aktif. Jadi dalam satu tenses. Gitu ya. Kalau teman-teman jawab use dipaksain menjadi verb 2, misalnya pakai ini, ya berarti yang di depan ini present, yang ini juga yang ini bukan present tapi past gitu kan. Jadi nggak sinkron jadinya. Nah, teman-teman juga harus teliti dalam hal ini. Jadi begitu ya, teman-teman. Nah, jadi harus teliti sama adanya titik dan koma. Nanti kalau misalnya ini agak kurang jelas atau terlalu cepat, teman-teman bisa dilihat di channel YouTube saya. Nah, lanjut lagi ke soal nomor 10 ya. Ini mungkin teman-teman bingung di sini. Di depan ini. Panjang sekali sampai ke belakang. Gitu ya. Padahal soal ini adalah soal paling mudah di TOEFL. Teman-teman harus ingat lagi pesan saya di awal itu. Ingat, ini ada of di sini.
Maka subjek sebenarnya itu adalah sebelum of. A computerized map. Kita tinggal tentukan saja ini apakah singular atau plural. Ingat teman-teman, ini hanya ada satu titik di kata-kata yang sebelumnya itu tidak ada tanda koma atau tidak ada konektor. Berarti ini kan one sentence, one clause. Satu sentence atau satu kalimat yang terdiri dari satu klausa. Itu kan? Jadi tidak ada konektor, juga tidak ada koma. Berarti fokus teman-teman harus ke ini, ke yang sebelum of ini. A computerized map itu kan subjeknya yang berbentuk ini singular. Maka teman-teman ingat lagi sama konsep Siti lagi di awal itu. Jika Siti itu suka es, maka tinggal cari teman-teman. Ya, tinggal cari pilihan yang ada S-nya. Ini nggak ada S-nya, nggak ada S-nya, nggak ada S-nya. Yang ada hanya ini. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Ini pun juga banyak yang salah di challenge session itu, di soal yang itu. Kenapa? Karena mungkin teman-teman terkecoh sama verb-nya, subjeknya. Subjeknya panjang sekali. Padahal ya fokus teman-teman adalah ke sebelum of. Setelahnya of, ya, setelahnya of dari sini sampai sini itu dia hanya untuk menerangkan a computerized map, Itu ya teman-teman ya. Masih di skill 1 di soal nomor 10 ini. Saya acak memang. Nah, lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Sama, ini juga skill 1. Teman-teman harus hati-hati dengan adanya subjek sama verb. The three basic chords, gitu ya. Saya garis bawahi saja. Three basic chords ini itu sama sekali tidak ada of ya. Maka teman-teman tentukan subjek ini singular atau plural. Ingat ada S di sini. Maka yang ini kita sebut sebagai subjek yang bentuknya plural. Berarti dia tidak butuh S di verb-nya. Ya, atau to be-nya nggak ada S-nya, nggak boleh ada unsur S. Ya. Maka subjek sudah ada, yang kita butuhkan adalah yang di sini verb atau to be. Nah, gitu teman-teman, jelek to be-nya. Pilihan A itu functional harmony saja, tidak ada to be-nya. Kemudian yang ini to be-nya salah, ya, ada S-nya, itu untuk Siti, karena Siti suka S, gitu ya. Yang ini ada subjek lagi, padahal di kalimat sudah ada subjek. Yang D, subjeknya ada lagi, ada D, maka ini salah subjeknya. Yang benar adalah yang C. Sangat mudah kan sebetulnya? Ya bukan tidak tahu saja sih teman-teman. Teman-teman hanya kalaupun salah di sini itu belum terbiasa saja dengan soal structure tuple yang kebanyakan memancing kita untuk salah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang ini. Ini juga struktur paralel ya, teman-teman harus ingat tadi yang di awal. Ingat di kalimat ini ada satu titik, kemudian ada koma. Nah, kalau kita analisa di klausa yang pertama itu sudah ada subjek, ya, ketutupan nih nggak bisa dibaca. The Charter of Louisiana Lottery itu adalah subjeknya dari sini sampai ke sini. Kemudian ini adalah verb-nya. Berarti udah lengkap nih. Yang sebelum koma ini klausanya itu udah lengkap. Jadi kita bisa buat rujukan untuk menjawab yang di sini. Ya. Maka yang setelahnya karena satu kalimat ini ada dua klausa,
kita sepakat jika ada dua klausa maka butuh yang namanya konektor. Ya, pilihan A tidak ada konektor, pilihan D juga tidak ada konektor. Yang ada tinggal C sama D. Apa sih sebetulnya konektornya? So, ini dia. Gitu ya. Nah, jadi kalau di sini sudah ada konektor, so, maka tidak butuh N lagi. Satu saja konektornya. Kan klausanya cuma dua. Dihubungkan oleh satu unsur konektor. Jika pilih C, konektornya ada dua. So sama N. Nggak boleh. Jangan satu saja yang pilihannya. Maka yang benar adalah yang C. So the lottery committee spared no expense. Ingat ini spared-nya sama dengan verb 3. Tapi yang di sini adalah verb 2. Kenapa kok verb 2? Karena konteks yang di depannya itu was coming. Itu past continuous. Maka di sini konteksnya juga past. Apa yang di sini? Simple past. Satu rumpun, teman-teman. Gitu. Ya. Ini pun juga mudah. Tinggal teman-teman lihat saja cirinya ada satu titik, kemudian koma di sini. Yang lengkap itu harus kita teliti dulu. Ya, harus kita teliti unsur subjek sama verb-nya. Jika sudah lengkap, maka dia tidak jadi masalah. Malah dia menjadi rujukan untuk menjawab yang klausa yang rumpang itu. Nah, gitu teman-teman. Terus ke soal yang berikutnya, tinggal sedikit. Ini dia. Nah, coba teman-teman perhatikan. Ya, like Thomas Burger's fictional character Little Big Man, ini sebetulnya keterangan saja, adverb saja. Tidak ada subjek sama verb di sini sebelum koma. Ya, berarti tidak bisa kita jadikan rujukan. Yang kita jadikan rujukan adalah yang ada subjek sama verb-nya. Coba kita lihat. Lauderdale itu adalah subjeknya. Manage itu verb. Oh, berarti ini rujukan nih. Lauderdale sama manage. Kemudian ada konektor. Itu ya, teman-teman ya. Ada konektor. Nah, cuman di sini ada off nih. Ya. Ada off, kemudian ada important, ada events. Kemudian took place. Nah, jadi off sama important events itu adalah subjeknya. Ini kan subjek nih. Ini juga verb. Yang ini verbnya. Nah, berarti teman-teman bisa tahu nih, ternyata yang rumpang di sini itu adalah verbnya. Subjeknya, sorry ya. Yang rumpang adalah subjeknya. Karena verbnya sudah ada, took place. Gitu ya. Nah, jadi tugas teman-teman adalah menyempurnakan subjeknya. Verbnya sudah ada. Jadi pilihan yang ada verbnya atau ada to be-nya udah pasti salah. Ini juga salah. There was juga salah. Existed juga salah karena itu verb. Tinggal ini aja, an extraordinary number of important events. Itu sudah membentuk struktur subjek yang berbentuk frase yang sempurna. Gitu teman-teman. Yang ini sudah ada konektornya nih. Ya. Gitu. Terus ini sudah. Pokoknya intinya teman-teman harus bisa fokus kepada subjek sama verb itu, sama konektor juga. 3 hal itu yang harus dipahami. Terus lanjut lagi ke soal nomor 14. Ya. Ini yang saya sebut sebagai yang tadi past participle atau sama dengan verb 3. Nah, kalau teman-teman lihat setelahnya ini, the Hanford Plan in Washington itu adalah subjeknya. Ini subjeknya. Yang produce ini adalah verb-nya. Verb berapa? Verb 2. Berarti dia simple past. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian kita lihat di sini.
behind the government secrecy for nearly half century, itu sama sekali tidak ada verb-nya di sini. Gitu ya. Sama sekali tidak ada verb-nya. Kemudian kalau kita lihat keseluruhan kalimat ini, itu tidak ada konektor. Saya catat lagi, no connector. Tidak ada konektor. Maka teman-teman tidak usah memaksakan untuk membentuk satu klausa lagi di sini. Kenapa? Karena kalimat ini tidak ada konektornya. Kecuali ada konektor, maka yang di sini harus berbentuk klausa, bukan berbentuk frase. Karena tidak ada konektor, maka teman-teman tidak usah memaksakan memilih jawaban yang ada subjek sama verb-nya. Ini ada subjek sama verb. Salah. Ini ada verb-nya. Ini ada subjek sama verb. Cari yang ini aja, hidden. Gitu ya. Ini namanya past participle. Fungsinya dia bukan berbentuk klausa, tapi frase saja. Kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia sama, struktur bahasa Indonesia kita juga memiliki hal yang sama seperti ini. Kalau saya terjemahkan, bersembunyi di belakang government secrecy ini. Nah, gitu kan. Itu kan tidak butuh subjek. Siapa yang bersembunyi? Subjeknya ini sebetulnya jawabannya. Ini dia. Yang ini. Subjeknya ada di sini. Itu yang kita sebut sebagai past participle. Ya. Jadi dilihat lagi keberadaan subjek sama verb, kemudian konektor. Ke soal yang nomor 15. Nah, soal yang nomor 15, coba kalau kita lihat lagi. Ini ya, teman-teman. Ada kata because. Tadi kalau masih ingat, pasivo, ada because, ada as, ada since, ada for. Itu berarti konektor. Nah, hadirnya because di sini, nah berarti harus teman-teman harus sadar bahwa sebelum because sama setelah because itu harus berbentuk klausa. Gitu ya. Klausa harus ada subjek sama verb-nya. Ini adalah subjeknya, were prevented itu adalah verb-nya. Jadi yang sebelum klausa, sebelum because, ini klausanya udah utuh, sudah komplit, sudah bagus. Jadi dia yang akan menjadi rujukan kita untuk menjawab yang setelah because. Ya, maka setelah because harus ada subjek sama verb. Gitu ya. Pilihan A, not one thing, itu langsung verb. The story in the papers. Tuh. Gabung sama superintendent. Salah. Ya, meskipun yang ini ada did not want gitu kan. Nah, tapi kan yang did not want itu apa maksudnya? Did not want the story in the paper kan, maksudnya begitu. Jadi ini harus ada di belakang sini. Nah, kemudian the public to hear the story. Ya. Ini ada to-nya. Yang kita butuhkan kan subjek sama verb. Maka ini adalah subjeknya. Kemudian did not want itu adalah verb-nya. Maka pilihan yang benar dari soal yang seperti ini adalah yang nomor 15. Yang D maksud saya, nomornya 15 ya. Pilihannya yang D yang paling benar. Gitu, teman-teman. Ada because nih ya, ingat-ingat ya. Because itu fungsinya sebagai konektor antar klausa. Maka klausanya kanan kirinya harus benar semuanya. Oke. Lanjut lagi ke soal nomor 15. Ya. Primarily a government contractor. Ini nggak usah teman-teman hiraukan karena ini sudah lengkap dan dia bentuknya bukan klausa. Ya, kalau kita lihat juga di sini tidak ada konektor. Ya. Sama sekali tidak ada konektor. Maka meskipun ada koma di sini, kemudian ada titik, tapi tanpa konektor berarti kalimat ini itu terdiri hanya dari satu klausa. Maka yang harus kita lihat adalah keberadaan subjek sama verb-nya.
Nah, ternyata dari preferential treatment ini sampai ke woman itu tidak ada subjek sama verb. Tugas teman-teman adalah melengkapi ini yang rumpang dengan subjek sama verb. Karena di kalimat ini sama sekali tidak ada subjek sama verbnya. Yang memenuhi unsur subjek sama verb ya itu hanya yang B. Weber sebagai subjeknya, receives sebagai verbnya. Teman-teman ingat kan tadi Weber itu nama orang kan? Masuk komponennya Siti, berarti suka S nih, ada S-nya. Gitu ya. Ini sebetulnya masih skill 1, skill paling gampang. Nah, itu teman-teman. Kita lanjut lagi ke soal nomor 17. Ini pun juga sama. Soal nomor 17 ini itu kalau teman-teman lihat ya, di sini hanya satu titik kan? Ya. Kemudian ada koma di sini. Maka harus kita teliti dari awal sini, dari from simple carnations to the most exquisite process, itu sama sekali tidak ada subjek sama verb. Berarti kesimpulan kita ini bukan klausa, gitu kan? Tidak ada konektor juga, berarti yang ini tidak usah dihiraukan, teman-teman. Dari from simple sampai roses itu nggak usah dihiraukan. Nah, maka teman-teman harus lihat di sini. Ya, a variety of flowers in the show itu juga berbentuk frase. Seharusnya kalimat itu bisa disebut dengan kalimat benar jika satu terdiri dari subjek sama verb minimal. Ya, yang ini adanya frase semua. Maka tugas teman-teman adalah menambahkan subjek sama verb di sini. Ingat ya, komponennya ada dua, subjek sama verb. Yang A, yang ini, a white saja, ya, white saja tidak ada verbnya, berarti salah. Gitu kan? Yang C itu was saja, tidak ada subjek, salah. Ini juga iya, berarti ada there was. Nah, there-nya itu sebagai subjek, was-nya itu sebagai verb-nya atau to be. Nah, begitu ya teman-teman ya. Karena di sini dari variety sampai terakhir itu sama sekali tidak ditemukan verb. Gitu ya. Jadi masih skill 1 sebetulnya. Nah, cuman memang dibuat variasi yang seperti itu. Biar apa sih ya? Biar yang ngerjakan salah gitu kan, atau ya biar terkecoh gitu. Padahal kalau kita tahu permasalahannya kita nggak akan terkecoh, nggak akan dikibulin tuh sama TOEFL gitu kan. Jadi next, jangan sampai mau dikibulin ya. Terus lanjut lagi ke soal nomor 18, tinggal 4 lagi ya. 18, 19, 20, 3 lagi. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, ini ada satu titik ya. Ada satu titik, kemudian tidak ada konektor juga. Tuh, nggak ada konektor, tidak ada koma juga. Berarti ini murni satu klausa dalam satu kalimat. Nah, lum itu berarti verb-nya, teman-teman. Nah, ini dia. Verb-nya sudah ada lum. Ya. Berarti kan tugas teman-teman mencari verb, subjeknya apa? Ya, karena lum ini tanpa s, berarti subjek yang benar pasti berbentuk plural. Cirinya apa? Ada s-nya. Loh, ada s-nya, ada s-nya, ada s-nya, ada s-nya semuanya. Cuman yang diminta kan hanya verb saja. Tidak usah konektor. B salah, ada konektornya. C salah karena ada R-nya. Kan sudah ada loop. Gitu kan? Yang D juga salah, ada that-nya. Ya, maka yang benar adalah ini. Subjek saja. The Santa Catalina Mountains loom high above the northern and the Zwan, the Zwan, the Zwa. Gitu, teman-teman. Masih skill 1, skill paling gampang. Berapa detik sih?
kurang dari 5 detik sudah selesai ngerjakan soal model yang nomor 18. Ya, lanjut lagi ke soal nomor 19. Teman-teman harus ingat, ini ada satu titik, kemudian ada satu koma. Dilihat yang sempurna. Kalau saya yang sempurna, cari atau temukan verb-nya. Kalau kita lihat, had to be accepted, ya, had to itu sama dengan must ya, harus, had to gitu ya, sama dengan must. Have to juga must, has to juga sama dengan must. Be accepted itu verb-nya. Tuh, berarti sudah ada. Ini subjeknya, itu verb-nya. Sudah ada, lengkap. Ya, berarti yang di sini, coba kita cek juga. Ada was. Loh, ada. Berarti teman-teman harus menyempurnakan subjeknya. Ini yang disempurnakan. Tapi sebelum disempurnakan, teman-teman harus ingat bahwa kalimat ini itu terdiri dari dua klausa. Jika dua klausa harus dihubungkan menggunakan konektor. Ya, pilihan B tidak ada konektornya, pilihan D juga tidak ada konektornya. Ya, yang ini ada letter, tapi ada komanya. Salah lagi dia. Yang benar yang A. Teman-teman kalau ingat, since itu maknanya di sini bukan sejak, tapi karena. Itu ya kan berpasangan sama subjek sama verb klausa. Gitu teman-teman. Ini pun sudah saya bahas kan di soal-soal sebelumnya. Ya, ingat dua klausa pasti dihubungkan oleh satu konektor. Lanjut lagi ke soal terakhir. Ya, soal terakhir ingat ya ada satu titik sama koma di sini, ada koma lagi di sini. Loh, komanya ada dua. Nanti teman-teman harus curiga, ini berarti A positif, gitu kan? Mana sih A positifnya? A positifnya itu yang diapit oleh dua koma. Ini dia. Nah, itu teman-teman A positifnya ya. Oke. Verb-nya kan sudah ada nih, is located. Nah, berarti dia butuh subjek yang bentuknya singular. Nah, dia butuh subjek yang bentuknya singular. Ingat loh ya, subjek saja, tidak usah verb. Gitu ya. Maka yang B salah karena ada verb-nya. Ini salah karena ada about-nya. Because of juga salah karena dia pakai konektor because atau because of. Jadi yang benar adalah ini saja. Gallaudet College. Jadi Gallaudet College itu sama dengan a liberal arts college specifically for deaf people, itu adalah kampus yang sama. Itu ya teman-teman ya. Jadi sudah selesai semua pembahasannya. Nah, sekarang ini waktunya teman-teman bertanya atau memberikan komentar. Silakan. Sudah boleh dihidupkan audionya. Ada yang mau bertanya silakan. Boleh raise hand atau langsung bertanya. Pesertanya cuma sedikit, ada 4 orang ya. Ada nggak? Sepertinya tidak ada. Oh, ini dia. Masih bingung tentang past participle sama present participle. Oke. Masih bingung dengan past participle sama present participle. Nah, saya jelasin lagi ya. Oke. Saya jelasin lagi ke soal. Kemudian saya cari yang present participle sama past participle. Tadi tempatnya ada di mana? Oh, ini dia. Ini dia ya. Each object entering Jupiter's magnetic field is deluged with electrical charges.
Nah, teman-teman kalau saya boleh tulis kalimat aslinya, itu begini sebetulnya kalimat aslinya. Sorry. Each object which enter Jupiter's nah, gini ya, magnetic lagi magnetic ya, magnetic field is dislodged, kurang ke atas, okay, with electrical charges, with electrical charges. Nah, begini. Jadi aslinya teman-teman, kalimatnya seperti ini. Sorry, kayaknya lebih satu. Nah, gini. Gitu ya. Nah, saya jelasin sekarang. Each object which enters Jupiter magnetic field is dislodged with electrical charges. Nah, kalimat ini sebetulnya kalimat asal dari soal nomor 3 ini. Kalimat asalnya begini. Nah, cuman dia dihilangkan kata which. Which itu kalau kita bahasakan dalam bahasa Indonesia itu maknanya yang. Ya. Jadi setiap objek yang memasuki area magnet Jupiter, gitu ya. Nah, ketika which itu dihilangkan, ya, maka otomatis enters yang bentuknya verb 1 ketika masuk sini tanpa which dia harus berbentuk ing atau present participle. Jadinya maka jawabannya ada entering. Karena pada dasarnya which enternya itu sebetulnya ada di kalimat itu. Cuman tidak ditulis secara lengkap. Dan memang kalimat efektifnya seperti itu gitu kan. Jadi tidak butuh ditulis which enters. Jadi begitu teman-teman. Ya, itu kenapa ini berbentuk entering. Karena apa? Karena konektornya which ya itu sudah dihapus, diomit, dihilangkan. Maka enters begini dia berubah menjadi entering. Makanya dalam present participle sama past participle itu munculnya hanya dua, entering atau entered pakai ed. Gitu ya. Jadi gitu asalnya, teman-teman. Nah, kemudian lanjut lagi yang past participle. Itu ada di soal yang nomor, ini juga saya akan bahas. Ini dia. Ya. Nah, saya tulis ya. Ini sebetulnya kalimatnya begini. That it is hidden behind the government. Gini ya. Kan kalimat asalnya begini tuh. Cuman dalam hal ini kan dia tidak memenuhi kalimat efektif gitu kan. Jadi that-nya dihilangkan. Jika konektor that ini hilang, maka is juga ikut hilang. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu kan tersembunyi di belakang, begitu kan. Ini bentuknya pasif. Jika bentuknya aktif, maka dia akan menjadi ing. Jika itu bentuknya pasif, akan menjadi verb 3. Itu ya. Jadi biasanya kalau present participle itu jika aktif, ya, jika bentuk aktif, kemudian
past participle. Past participle jika bentuknya pasif atau passive voice. Begitu ya, teman-teman ya. Ini sudah terjawab, insya Allah. Kalau memang kurang jelas, boleh tanya lagi. Ya, ada pertanyaan selanjutnya mungkin? Gitu ya, teman-teman ya. Terima kasih sudah join kelas saya dan mengikuti challenge ini. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan, saya sedekahkan itu bermanfaat buat teman-teman. Jika kurang jelas, nanti teman-teman bisa boleh lihat lagi video saya ini, pembahasan challenge structure diagnostic pretest di channel YouTube saya, nanti yang akan saya share di grup. Ya, terima kasih teman-teman semuanya sudah berkontribusi dan berpartisipasi di program saya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan sampai ketemu di lain kesempatan yang lainnya. Terima kasih and bye-bye.